Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari Apoteker Normal. Selamat siang teman-teman. Menyambung video saya sebelumnya mengenai perjalanan pendidikan di SLTA atau SMA pada SMA 1 Bukit Tinggi. Setelah menjalani pendidikan kurang lebih 6 bulan, tentu terjadi penjurusan daripada siswa yang ada pada SMA 1 Bukit Tinggi. Alhamdulillah saya dapat jurusan sesuai dengan keinginan, yaitu IPA atau IPA. Karena ada 3 jurusan tuh, ada IPA, IPS, dan bahasa. Sesuai dengan keinginan saya dapat jurusan IPA. Kenapa? Yang ada di dalam pemikiran saya waktu itu adalah saya mempunyai cita-cita ingin menjadi seorang dokter. Saya nggak tahu ke depannya seperti apa, apakah ini memang skenario yang diatur Tuhan akan bisa tercapai sesuai dengan keinginan saya, tapi saya jalani aja sesuai dengan kemampuan saya. Alhamdulillah setelah terjadi penjurusan saya dapat jurusan IPA. Namun memang situasi lingkungan dari SMA tempat saya pendidikan tersebut membuat saya agak sedikit merasa minder. Kenapa? Memang kebanyakan dari siswa SMA 1 Bukit Tinggi waktu itu adalah orang-orang atau siswa-siswa yang punya strata sosialnya yang di atas rata-rata jika dibandingkan dengan saya pribadi. Memang ada sedikit rasa yang tidak nyaman buat saya, namun ini akan saya coba bagaimana saya bisa menguasai diri saya untuk menimbulkan rasa percaya diri. Nah, aktivitas daripada pendidikan ini diselang-selingi dengan aktivitas saya juga membantu orang tua berjualan, terutama berjualan rokok di pinggiran lapangan kantin Bukit Tinggi. Teman-teman tahu bahwa setiap hari Minggu lapangan kantin Bukit Tinggi itu ramai dikunjungi oleh para warga Bukit Tinggi untuk berolahraga, karena hampir menyeluruh itu adalah pusat keramaian untuk olahraga. Ada olahraga misalnya bola voli, basket, kadang ada juga di situ bola kaki. Namun di pojok suatu lapangan kantin Bukit Tinggi itu saya melihat pemandangan yang menurut saya sangat interest, yaitu ketika orang berolahraga dengan pakaian busana putih-putih. Setelah saya telusuri dan saya dekati, ternyata itu adalah olahraga bela diri karate. Nah, mulailah minat saya ini muncul lagi untuk menekuni bela diri. Walaupun di SMP tempo hari kan saya udah belajar silat tradisional kurang lebih 1,5 tahun. Namun setelah saya akan melakukan peralihan pendidikan dari SMP ke SMA, pendidikan pencaksilat saya udah berhenti. Nah, sekarang saya berminat untuk melakukan aktivitas olahraga lagi, yaitu bela diri karate. Namun saya tidak menyampaikan inisiatif ini kepada orang tua. Kenapa? Saya takut hal ini akan membebani lagi kepada orang tua saya. Kenapa? Kalau saya ikut karate, saya harus beli pakaian lagi, saya harus bayar uang bulanan lagi, iya kan? Nah, tapi pelan-pelan saya kumpulkanlah jajan saya sisihkan sampai suatu ketika saya bisa rasanya membeli pakaian untuk bela diri karate. Akhirnya pas akan naik kelas 2 SMA, saya bergabung dengan bela diri karate di Bukit Tinggi atas nama Lembaga Karate-Do Indonesia Lemkari. Nah, ini cikal bakal yang membuat kepribadian saya alhamdulillah berubah. Kenapa saya katakan demikian? Ternyata bela diri karate khususnya buat saya pribadi sangat membentuk kepribadian saya. Baik itu masalah disiplin, kejujuran, sportivitas, serta mental kita.
Saya merasakan itu, nilai tambah yang luar biasa sehingga saya di lingkungan sekolah, ketika saya udah belajar bela diri karate, saya merasa percaya diri yang tinggi dan saya tidak, merasa, eee, minder lagi dengan teman-teman yang mempunyai strata sosial. Ya bagi saya ya terserah aja, yang penting bagi saya punya, pegangan untuk meningkatkan rasa percaya diri saya. Alhamdulillah, ini sangat membentuk kepribadian kita. Bagi teman-teman atau, eee, remaja-remaja ketika Anda usia sekolah, usahakanlah untuk membentuk kepribadian Anda, bukan hanya di bangku pendidikan formal, di luar sana banyak. Apakah itu organisasi yang sifatnya membentuk kepribadian atau olahraga yang membentuk kepribadian kita, membentuk disiplin kita, kejujuran dan sportivitas. Nah, alhamdulillah saya jalani itu. Cuman di dalam lingkungan sekolah memang banyak hal yang kita akan temui. Di samping pendidikan formal, ada lingkungan-lingkungan yang membuat kita terkadang tidak merasa nyaman. Seperti SMA 1 memang orang lain dari luar sana melihat tidak akan terjadi apa-apa, tapi kita yang mengalami, saya pribadi, ya kan, lingkungan sekolah saya secara pendidikan it's okay. Cuman karena lingkungan itu memang strata sosialnya berbeda-beda, maka secara keseharian terasa bahwa di situ kita punya teman-teman yang punya grup-grup tersendiri. Ya kan, ada grup yang hanya berkumpul orang-orang yang mempunyai ekonomi di atas rata-rata, ada lagi grupnya tuh, ada lagi grup yang ekonominya menengah, punya grup tersendiri lagi namanya. Di bawahnya lagi ada namanya grup yang hanya aktivitasnya belajar saja, khusus bahasa Inggris. Ini 3 grup besar yang ada di sekolah saya waktu itu. Dan saya tidak mau ikut campur dengan urusan-urusan grup seperti itu. Yang bagi saya adalah saya memupuk diri saya sendiri, saya mencari ilmu saya sendiri, dan saya belajar di luar sana untuk membentuk mental dan kepribadian saya dengan olahraga karate. Alhamdulillah, pelan-pelan saya udah merasakan manfaat dari olahraga karate itu, walaupun memang sebenarnya berbeda sangat filosofi daripada bela diri silat dengan karate. Karate mengandalkan yang namanya kecepatan dan kekuatan, speed dan power. Kalau silat lain lagi karena dia lebih kepada filosofi merendah. Nah, perbedaan ini saya manfaatkan untuk membentuk kepribadian saya. Meskipun nanti di perjalanan saya nggak tahu apa akhirnya, tapi yang jelas bagi saya kesempatan itu saya gunakan semaksimal mungkin. Saya tidak mau lepas dari kesempatan yang seperti itu. Dan saya berminat. Nah, itu persoalannya. Saya masuk bela diri itu dan saya berkeinginan, berminat untuk benar-benar memahami bela diri karate itu. Di samping untuk menjaga diri, juga untuk prestasi. Jadi teman-teman yang punya anak, ya kan, usia sekolah, kasih kesempatan dia. Apa minatnya? Salurkan. Karena ini akan membentuk kepribadiannya ke depan. Kita nggak tahu setelah dia lulus SMA nanti dia akan kuliah, akan mengalami problem macam-macam. Dengan membentuk kepribadian dari awal, insya Allah dia akan kokoh dimanapun dia berada. Oke, untuk kelanjutannya silakan teman-teman subscribe dan share sehingga kita bisa bercerita banyak tentang perjalanan kehidupan saya sampai endingnya nanti menjadi seorang apoteker. Terima kasih, salam sehat, sahabatku apoteker Indonesia.